ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang lihat, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, datang ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku segalanya, semuanya yang ada, dan ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku Kau pandang lihat, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang Kau pandang lihat, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia
setia, oh, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oh, taat setia, oh, taat dan setia, oh, Yesus, ku menyembah Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Kita bergabung kembali dalam saat teduh. Saudara yang kasih Tuhan, kita percaya sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, sebaiknya kita kembali merenungkan firman Tuhan. Sebab kita percaya di atas firman Tuhan ada kekuatan yang luar biasa. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pada hari ini kembali kami akan siapkan hati kami untuk diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami boleh mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan kami boleh mengucap syukur pagi hari ini ya Tuhan. Kalau hari ini kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saat yang terindah pagi hari ini, kembali kami akan siapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan bersama-sama membuka dalam Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Firman Tuhan berkata, Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayahnya mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dari dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudara datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku ini adalah janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka mereka-reka untuk kebaikan dengan maksud melakukan sesuatu yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tanggung makanmu dan makanan anak-anakmu juga, demikian juga ia menghibur mereka dan menyenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bisa melihat ada satu statement dari pesan ayahnya Yusuf kepada Yusuf, dan pesan itu dikatakan, ampunilah mereka atas kesalahan yang dibuat oleh hamba-hamba Allah ayahmu. Saudara yang kasih Tuhan, saya tertarik dengan berbicara pengampunan. Salah satu yang menjadi penghambat berkat
yaitu kebencian dan kedendaman. Saudara yang kasih Tuhan, berapa lamakah kita mengikut Yesus? Mungkin ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun, mungkin ada yang 50 tahun. Tetapi terkadang kehidupan kita pada waktu kita mengiring Yesus, seringkali dendam menguasai hidup kita. Nah, inilah yang menjadi penghambat berkat, yaitu ada kebencian dan kedendaman. Saudara yang kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu membaca kitab Roma pasal 12, di dalam Roma pasal 12 ayat 17 sampai dengan ayat 18, firman Tuhan berkata demikian. Kitab Roma pasal 12 ayat 17 dan ayat 18. Demikian firman Tuhan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, jadi dengan jelas kitab Roma mengajarkan kepada kita supaya jangan ada ide, jangan ada maksud untuk pembalasan. Semakin kita punya ada ide untuk membalas, semakin kita akan terhanyut atau semakin kita tidak menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kita. Kebencian dan kedendaman juga menjadi penghalang terciptanya sebuah kerukunan di tengah keluarga, di tengah jemaat dan umat Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini Tuhan memerintahkan kepada kita untuk hidup selalu di dalam kerukunan. Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita belajar tentang pengampunan. Jangan bangga dengan dendam. Jangan bangga dengan kebencian. Sebab semakin kita bangga dengan dendam, ego kita semakin tinggi. Dan akhirnya kita akan menjadi orang yang egois. Tetapi ketika kita memberikan pengampunan, maka berkat Tuhan akan tercurah di dalam kehidupan kami. Bagaikan sebuah mata air yang tidak pernah kering. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kehidupan kita selalu dalam suasana kerukunan, maka sudah tentu kita akan merasakan ada urapan minyak, ada kesejukan embun pagi, ada berkat kehidupan. Dan inilah yang kitab Roma pasal 12 ayat 17 sampai 18 mengingatkan kepada kita pentingnya sebuah kerukunan. Baik dalam skup yang kecil, rumah tangga, kemudian dalam skup yang besar lagi yaitu tingkat warga, dan akhirnya di lingkungan luar, saudara. Semakin kita menikmati satu kerukunan, terutama di rumah Tuhan, ada urapan minyak, ada kesejukan embun, dan ada berkat yaitu kehidupan. Saudara yang kasih Tuhan, dalam hal pengampunan, kita sering menemui beberapa hambatan dan selalu merasa sulit untuk mengampuni. Timbul pertanyaan bagi kita, kenapa kita sulit untuk mengampuni? Terkadang sangat susah untuk kita bisa mengampuni. Pak Pendeta, mana mungkin aku bisa mengampuni dosa, dia terlalu sakit.
Saudara yang kasih Tuhan, inilah jawaban kenapa kita sukar untuk mengampuni. Yang pertama, karena kita belum bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalau kita sudah bertobat dengan sungguh-sungguh, menerima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, kalau Dia Allah saja mau mengampuni kita, siapakah kita ini? Jadi ketika kita sukar untuk mengampuni, berarti kita belum mengetahui arti pertobatan. Inilah jawaban pertanyaan bagi kita, kenapa kita sulit untuk mengampuni. Yang kedua, karena kita merasa diri kita benar, merasa diri kita baik, orang lain salah. Ini berbahaya, saudara. Pokoknya di mata kita orang lain salah, orang lain benar-benar tidak baik, kitalah yang baik. Nah, ini kalau kita ciptakan terus-menerus seperti ini, tanpa kita sadari, kita adalah manusia yang sombong, manusia yang sangat angkuh. Oleh karena itu hari ini kita harus belajar siapakah kita. Kalau hari ini kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa kita sulit untuk bisa mengampuni? Karena kita tidak menyadari bahwa kedendaman itu bisa merusak. Jangan bangga dengan dendam. Jangan merasa kita diri orang benar. Ketika kita tidak bisa mengampuni, kita menyadari bahwa kedendaman itu bisa merusak. Saudara yang kasih Tuhan, jadi hari ini mari kita berusaha untuk kita lepas pengampunan. Satu kali ada orang Kristen yang sangat kecewa dengan pasangannya. Sampai timbul ada satu niat, sampai gua mati pun gua tidak akan ampuni. Memang benar, saudara. Suaminya sudah bertobat dan minta ampun. Tapi sang istri dia berkata, sampai saya mati pun aku tidak akan mengampuni. Hukum tabur tuai berlaku. Istrinya masih muda, usia 21 tahun. Dia mengalami kekecewaan hati, kekecewaan batin, saudara. Cuma beda setahun, berubah total. Dulu badannya masih bagus, badannya tegap seperti usia memang 21 tahun. Tapi dendam menguasai, merusak dia. Akhirnya apa yang terjadi? Tuberkulosis, TBC akut. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini dengar baik-baik. Jangan menyimpan amarah, jangan menyimpan dendam, tapi lepas pengampunan. Saudara, kenapa kita sulit untuk mengampuni? Yang keempat, karena kita tidak dewasa untuk mengenal kehendak Allah. Kita tidak dewasa untuk mengenal kehendak Allah. Kitab Roma pasal 8 ayat 28, ini satu ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Alkitab berkata dengan jelas, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi artinya dalam ayat ini kenapa kita sulit untuk mengampuni? Karena kita tidak dewasa di dalam kehendak Allah. Dan yang kelima, saudara, kenapa orang Kristen sulit untuk mengampuni? Karena tertipu iblis yang memang ingin agar kita hidup dalam kedendaman. Semakin kita dendam, semakin kita dekat dengan setan. Dan itulah membuat iblis senang. Dan yang ketujuh, saudara, karena ketidakmampuan kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kecil. Belajar kita lepas pengampunan dari hal-hal yang kecil. Dan akhirnya, saudara, kenapa kita sulit untuk mengampuni? Karena kita selalu mengingat ke belakang.
yang dulu-dulu. Ingat istri Lot, ingat ke belakang, habis. Oleh karena itu hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita berani melepas pengampunan. Saya percaya ketika engkau berani melepas pengampunan, maka berkat Tuhan tak berkesudahan. Panjang umur, sehat, anak-anak diberkati, usaha diberkati, tidak ada kepahitan dalam hati, membuat engkau panjang umur. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Tuhan, kami boleh mengucap syukur atas satu pengajaran yang begitu indah, di mana kami harus siap belajar melepas pengampunan. Sebab pada waktu kami melepas pengampunan, maka berkat-berkat akan tercurah dalam hidup kami, bagaikan sebuah mata air yang tidak pernah kering. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini tanpa kami sadari kami masih ada dendam, kami masih ada kekecewaan, bahkan kekesalan hati. Tuhan, ampuni kami. Biar kiranya Roh Kudus akan membimbing kami untuk kami mengenal akan kehendak Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat-Mu pada pagi hari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan. Satu hal yang saya rindu, saudara jangan menyimpan kekecewaan, jangan menyimpan kepahitan, lepas berkat, lepas pengampunan. Berarti saudara sudah membebaskan utang piutang, baik kepada kita sendiri maupun kepada orang lain. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.